Oke, langsung saja kita mulai. Slide pertama ada introduce myself. Perkenalkan, saya Yuni Veronica Sitorus, saya anak kedua dari 4 bersaudara. Saya lahir pada tanggal 7 Juni 2004. Asal saya dari Riau. Saya merupakan mahasiswa psikologi di Universitas Mercubuana Yogyakarta. Pengalaman saya pertama ada bendahara komisariat dan kedua saya pernah menjadi panitia maper. Selanjutnya ada kelebihan, saya merupakan anak yang suka berinteraksi dengan orang lain dan saya mampu dalam memahami diri sendiri dan saya juga mampu menciptakan hubungan kepada teman saudara dengan baik dan hangat. Saya juga mampu memberikan solusi yang baik ketika menghadapi masalah. Selanjutnya ada kekurangan saya, di sisi lain saya cenderung menjadi pemikir yang seringkali diliputi keraguan, saya membutuhkan waktu lebih untuk menganalisis sesuatu yang cenderung karena kecenderungan saya untuk mendalami setiap detail tersebut. Hal ini seringkali dipengaruhi oleh sifat perfeksionis saya, di mana saya merasa segala sesuatu harus berjalan sempurna. Saya terus berusaha mengelola agar hal ini tidak menghambat produktivitas saya. Selanjutnya ada bagaimana saya mengupgrade diri saya. Yang pertama itu saya bergabung dengan komunitas. Yang kedua saya akan menyediakan waktu sekali seminggu untuk mengevaluasi diri saya. Yang ketiga saya akan memprioritaskan hubungan yang mendukung pertumbuhan saya dan menghindari hubungan yang toksik. Yang ketiga, selanjutnya ada planning masa depan saya. Yang pertama itu saya akan menyelesaikan S1 di bidang psikologi, selanjutnya melanjutkan S2 di bidang psikologi. Yang ketiga, mendapatkan pengalaman profesional lebih banyak melalui kerja dengan psikolog. Yang terakhir itu mungkin saya akan membuka praktek sendiri sebagai seorang psikolog. Brand industri saya itu mie gomak. Teman-teman udah tahu pasti ini mie gomak ya. Teman-teman, mie gomak ini merupakan salah satu makanan khas Batak yang berasal dari Sumatera Utara. Hidangan ini dikenal sebagai spaghetti Batak karena lidinya berbentuk seperti spaghetti. Nama gomak ini berasal dari cara tradisional penyajiannya, di mana mie gomak biasanya diolah atau dicampur dengan tangan langsung tanpa menggunakan sendok atau lain sebagainya. Selanjutnya, community saya itu saya aktif di bidang psikologi di bidang GMKI Yogyakarta. GMKI itu merupakan gerakan mahasiswa Kristen Indonesia yang resmi berdiri pada tanggal 9 Februari 1950. GMKI ini memiliki cabang di mana saja, jadi ada di mana-mana, salah satunya itu ada di Jogja, dan cabang di Jogja itu memiliki 9 komisariat. Salah satunya itu Komisariat Ester, dan di mana saya menjabat sebagai bendahara di dalam komisariat tersebut. Manfaat saya masuk ke dalam organisasi ini itu untuk melatih jiwa kepemimpinan saya, untuk melatih diri membagi waktu, melatih semangat diri saat bekerja dengan dalam tim, dan melatih diri bertanggung jawab, melatih diri menumbuhkan disiplin, menumbuhkan sifat percaya diri, melatih diri untuk lebih kuat dalam menghadapi situasi. Selanjutnya ada karir konvensional saya itu pertama saya menyelesaikan S1 psikologi, sambil menyelesaikan itu saya magang atau kerja yang berhubungan dengan jurusan saya. Selanjutnya setelah saya lulus S1 saya akan lanjut di bidang S2 di bidang psikologi klinis. Sambil tunggu S2 itu saya akan berbagi kegiatan seperti mengikuti penelitian bersama psikolog agar menambah wawasan saya di bidang psikologi tersebut. Selanjutnya setelah saya lanjut S2 itu saya akan lanjut ngambil profesinya itu dari seorang psikolog. Kalau untuk karir non-konvensionalnya itu saya akan melakukan dan mengikuti program dan pelatihan tambahan di bidang psikologi olahraga dan magang. Atau kerja
profesional non-psikologi untuk memahami kebutuhan psikologi dalam konteks baru. Selanjutnya ada kemungkinan akan melanjutkan S2 sembari menunggu momen tersebut. Saya memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi yang tadi sempat saya singgung di Yang Migoma dan makanan khas Batak lainnya. Selanjutnya ada saya akan mengikuti kegiatan seminar atau webinar yang berkaitan dengan pendidikan psikologi ataupun kesehatan mental yang dapat membantu saya untuk meningkatkan rasa kepekaan terhadap lingkungan sekitar saya. Selanjutnya ada karena saya suka bersosialisasi, kemungkinan saya akan mengikuti kegiatan yang kayak event-event yang nasional maupun internasional yang membuka pola pikir saya untuk pola pikir saya terhadap wawasan luas lagi untuk lebih banyak lagi untuk lebih luas lagi pengalaman saya begitu. Selanjutnya ada pola komunikasi. Saya memiliki pola komunikasi yang baik, jujur dan juga sopan sesuai dengan pesan yang aku berikan. Dan teman-teman menerimanya dengan berinteraksi dengan baik. Saya berinteraksi itu kepada orang tua, keluarga, teman, saudara juga saya sangat senang. Saya welcome kepada orang yang menghargai saya, yang mendengarkan saya. Selanjutnya, kalau untuk relasi emosi, saya memiliki relasi yang baik kepada teman, saudara, dan juga keluarga. Saya mampu merespon dengan baik dan memberikan kenyamanan yang hangat kepada lingkungan saya. Dan saya juga memiliki rasa cemas atau ketakutan ketika menghadapi situasi tertentu, menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara emosi dan lingkungan. Selanjutnya ada multitasking dan sistematis. Multitasking, saya mungkin dapat melakukan berbagai pekerjaan dalam waktu yang bersamaan dan dari begitu banyak pekerjaan tersebut yang membuat saya lebih cepat dalam beristirahat dan bersantai karena menyelesaikan tugas dengan baik. Kalau secara sistematis, mungkin saya lebih nyaman bekerja secara sistematis dikarenakan saya sangat suka kegiatan yang tersusun rapi dan terstruktur, sehingga membuat saya memahami kegiatan mana yang lebih diutamakan. Selanjutnya ada teknik pengambilan keputusan. Saya mengambil 3 teknik keputusan yang saya ambil. Pertama ada teknik rasional, yang kedua ada teknik SWOT, dan yang ketiga ada teknik brainstorming. Yang pertama, ketika mengambil keputusan saya menggunakan logika karena kan harus sesuai dengan yang terjadi dan pemikiran yang logis. Yang kedua ada menggunakan teknik SWOT yang membantu saya menentukan potensi. Yang ketiga ada teknik brainstorming. Untuk target karir kedepannya itu mungkin teman-teman bisa lihat sendiri di PPT yang saya share juga. Di tahun 2026 saya akan menyelesaikan pendidikan saya S1 di bidang psikologi. Di tahun 2027 mungkin saya akan membangun dan makin memperbanyak relasi kepada lingkungan saya. Di tahun 2028 melanjutkan pendidikan S2, di tahun 29 menyelesaikan S1 psikologi. Di tahun 2030 mungkin nanti saya akan mendapatkan pengalaman profesional yang lebih banyak melalui kerja dengan psikolog yang memang sudah lebih profesional atau yang lebih profesional lah. Dan tahun 2031 saya akan membuka praktek sendiri sebagai seorang psikolog. Cukup sekian presentasi saya pada siang hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyediakan waktunya. Terima kasih buat kalian semua. Terima kasih guys.